Bacaan doa anak untuk orang tua di alam kubur. Suatu hari seorang alim bermimpi bertemu dengan para ahli kubur. Dalam mimpinya, ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memungut berbagai macam bingkisan yang berserakan. Tak lama kemudian, ia melihat ada satu orang yang sedang duduk acuh, tidak tergiur sama sekali dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan tersebut. Orang alim ini pun dibuat heran dan penasaran. Mengapa Anda diam saja? Tidak seperti mereka mengambil barang-barang itu, tanya sang alim kepada orang tersebut. Mendapat pertanyaan itu, ia langsung menjawab bahwa mereka yang sedang sibuk itu sedang mengambil paket kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa. Saya sendiri tidak butuh bingkisan itu sebab saya sudah punya semuanya, jawab laki-laki itu dengan mantap. Dari mana Anda bisa mendapatkan barang-barang itu? Tanya sang alim yang tambah penasaran. Saya punya anak yang berjualan kue di pasar. Setiap hari dia selalu mengirim bacaan Al-Quran dan doa kepadaku, jawabnya. Tidak lama kemudian, sang alim ini terbangun dari tidurnya dan semua yang terjadi dalam mimpinya itu sangat jelas teringat hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi pasar yang disebutkan dan mencari seseorang yang menjual kue. Berangkatlah sang alim ini menuju pasar dan tidak perlu waktu lama untuk menemukan penjual kue di sana. Firasat orang alim ini semakin kuat ketika melihat mulut penjual kue ini tidak henti-hentinya bergerak seperti sedang membaca sesuatu. Saya melihat mulutmu dari tadi tidak berhenti bergerak. Kalau boleh tahu apa yang sedang dibaca? Tanya orang alim itu. Oh, saya sedang membaca Al-Quran dan dikirimkan khusus untuk orang tuaku yang sudah meninggal, jawabnya. Jawaban itu cukup memuaskan sang alim sebab apa yang disampaikan penjual kue itu ternyata memiliki hubungan dengan mimpi yang dialaminya kemarin. Beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi sebagaimana sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat orang yang dulu hanya duduk manis, sekarang juga ikut memungut bingkisan dengan para ahli kubur lainnya. Sang alim tak sempat berkomunikasi sebab orang itu terlihat begitu sibuk. Ketika sudah bangun dari tidurnya, sang alim ini pun sedikit kebingungan hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual kue di pasar. Namun saat sampai di pasar, sang alim tidak menemukan penjual kue itu sebab menurut informasi yang didapat, penjual kue yang waktu itu selalu membasahi bibirnya dengan bacaan Al-Quran ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya sang alim pun menyimpulkan bahwa orang yang di mimpi pertama hanya duduk manis. Kemudian di mimpi kedua sibuk berebut bingkisan. Itu ternyata sudah tidak lagi mendapat kiriman doa dari anaknya. Zikir yang berisi doa dan bacaan ayat suci Al-Quran atau juga sedekah yang dilakukan orang hidup kemudian dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal dunia sesungguhnya bisa sampai dan memberi manfaat bagi ahli kubur.